Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ingat dengan saya, Ustadz yang paling ganteng, Ustadz Fuad, yang ngajar pelajaran BK. Nah, hari ini ada beberapa materi yang sangat penting. Materinya tentang mengupas kesulitan belajar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mari kita bersyukur kepada Allah. Kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan kita ke jalan yang benar. Nah, ini materinya. Materi mengupas kesulitan belajar. Apa yang bagus dari materi ini? Ya, biar kamu sekalian tidak mengalami kesulitan belajar ya. Jadi nanti Ustadz Fuad harap video ini ditonton oleh anak-anak dari awal sampai akhir. Kesulitan belajar, semuanya pernah mengalami. Nah, nggak ada anak yang nggak pernah kesulitan belajar. Ustadz Fuad juga pernah mengalami, pernah. Nah, ya pernah mengalami. Nah, kesulitan belajar itu nggak enak. Kalau enak itu namanya makanan. Kesulitan belajar itu bikin nilai jadi jelek. Nah, nilainya jelek, nggak ada yang nilainya bagus karena sulit. Orang tua jadi marah. Saya ingat dulu waktu kelas 1 mungkin ya. Saya itu pernah dapat nilai 0. Nilai 0 itu kan ya nilai paling jelek ya. Nanti seolah-olah ya kita tidak memperhatikan guru. Ya mungkin saat itu saya tidak memperhatikan guru betul. Akhirnya nilai saya 0. Saya itu takut sekali akhirnya tak sobek itu. Bukunya tak sobek, tak buang di tempat sampah yang dapat nilai 0. Karena saya takut sekali. Gitu. Sampai nulis itu jadi lama karena takut. Nah, semoga ini tidak menjadi tidak menjadi gambaran nilai jelek itu ya gimana ya, gambaran yang bagus lah itu. Nilai jelek itu nggak enak. Pengertian. Nah, kesulitan belajar itu adalah salah satu masalah yang biasa terjadi pada saat kita belajar. Akhirnya nilai jelek. Ya iyalah. Kalau nilainya jelek, kalau nilainya jelek, dimarahi orang tua. Seperti ceritanya Ustadz tadi dapat nilai 0. Iya, takut sekali. Apa penyebabnya? Kita lihat penyebabnya. Satu, kamu ternyata saat belajar itu mengantuk, guys. Jadi, harapannya jangan sampai kamu belajar itu ngantuk. 2, tidak suka pelajarannya. 3, saat belajar kondisi badan sudah capek. 4, belajar dengan terpaksa. Nah, nanti 1, 2, 3, 4 akan Ustadz bahas satu per satu. Nah, mengantuk saat belajar. Iya, ini adalah urusan atau masalah dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zamannya Ustadz Fuad, zamannya ayahmu, zamannya mamamu, sampai sekarang kalau belajar pasti ngantuk. Nah, ini resepnya. Saat belajar sebaiknya wudhu dulu. Nah, kenapa kok harus wudhu? Biar segar, tidak mudah ditiup setan. Matanya ini ditiup setan biar gandol gini, biar ngantuk. Biar nggak dapat ilmu, akhirnya menguap. Berikutnya, siapkan air putih untuk minum agar oksigen ke otak lancar, segar. Nah, nanti apa yang terjadi? Ya kalau air putihnya itu cukup, saluran otak ya Tom. Jadi mengangkut oksigennya itu segar. Nah, dan yang paling penting adalah biar nggak ngantuk itu belajar tidak terlalu malam. Nah, dan belajarnya pada saat pagi hari saja. Nah, jadi jangan malam-malam. Nah, yang kedua,
Tidak suka pelajarannya. Kalau tidak suka pelajarannya, nah apa pelajarannya tidak disukai? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Inggris. Memang sulit pelajaran tersebut. Iya, biasanya terjadi pada anak yang datang dari luar Pulau Jawa. Bisa dari mana itu Padang, bisa dari Pontianak, bisa dari Balikpapan, bisa jadi dari Sulawesi, ya, atau dari luar Pulau Jawa. Memang sulit lidah-lidah seperti itu untuk belajar bahasa Jawa, guys. Nah, setidaknya kita targetnya kan nilainya lolos KKM, jadi nggak sampai remedi. Jika perlu bisa les privat. Nah, les bahasa Inggris ada. Les bahasa Arab dan bahasa Jawa ini yang belum pernah Ustadz Fuad temui. Nah, belajarlah sama gurumu. Nah, kalau Ustadz Fuad bisa bahasa Jawa, bisa. Tapi bahasa Arabnya tidak bisa. Nah, saat belajar, sudah capek yang nomor 3. Kalau sudah capek gimana? Ini tanda-tandanya. Kita lihat dulu tanda-tandanya capek saat belajar. Kalau kamu sudah capek, biasanya belajarmu nanti enaknya belajar itu tidak di meja belajar, tapi belajar di depan TV atau di atas kasur, di atas tempat tidur. Akhirnya tidur, tidak belajar. Nah, belajarlah di meja belajar, jangan belajar di kasur atau belajar di tikar di depan TV. Siapkan materinya, ada persiapan, jadi nggak asal ambil buku. Nggak asal ngerjakan tugas. Nah, kalau capek belajar, belajarlah yang fokus walaupun hanya setengah jam saja. Nah, sudah ngantuk ternyata nggak bisa belajar, ya akhirnya tidur. Nah, itulah penyebabnya. Jadi kamu sudah tahu, saya itu termasuk 1, 2, atau 3. Nah, yang 4, belajar dengan terpaksa. Semuanya ya, nggak ada yang yang mau dipaksa itu nggak ada. Tapi bersyukurlah kamu orang tuamu mengeleskan kamu atau mengajak kamu belajar walaupun kamu dipaksa, walaupun kamu nggak suka les, enak mainan, betul. Yang paling enak itu mainan. Kadang memang benar, belajar harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak belajar. Iya, saya tahu betul anak-anak itu sukanya main HP, nonton TV, sepedaan, nggak pulang-pulang ke rumah. Awal-awal pasti tidak enak, lama-lama terbiasa. Untuk sadar belajar, dipaksa adalah salah satu cara. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya itu nggak mau ngaji. Saya itu dulu belum bisa ngaji. Sampai kelas berapa ya baru bisa ngaji itu? Sampai kelas 4 atau kelas 5 itu baru bisa ngaji. Nah, saat saya nggak bisa mengaji, saya dipaksa untuk apa? Untuk bapak saya, sama ayahnya Ustadz, saya dipaksa ngaji. Diantar, nangis tuh ditinggal. Kalau nggak mau ngaji dimarahi, wah, dipukuli. Karena kenapa? Pengen anaknya pintar ngaji. Saya ingat betul. Karena kenapa? Ternyata untuk menanamkan ngaji, seandainya saya dulu itu tidak mau dipaksa, ya toh. Akhirnya ya saya mungkin tidak ketemu kalian. Nah, walaupun dipaksa, akhirnya toh hasilnya bagus. Saya bisa ngaji. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat, videonya ditonton dari awal sampai terakhir. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.